Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu sebagai dosa besar, dikelompokkan masuk ke dalam al-kabair, ya, dosa-dosa besar. Itu Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara hukuman bagi orang yang menunda-nunda membayar hutang, berhak digibahi. Nah, itu boleh digunjing, boleh dibicarakan di belakang, boleh. Misalnya ketika ada orang ini jarang bayar hutang, susah dicari, kita ngeluh nih, ngeluh kepada teman misalnya, ya, eta si eta nginjem duit nggak 10 tahun can dibayar-bayar, itu boleh Pak, boleh, tidak mengapa, supaya orang hati-hati jangan meminjamkan uang kepada siapa, kepada orang yang menunda-nunda bayar hutang. Bukan digibahi itu bukan berarti dijelekkan urusan yang lain, bukan, hanya urusan hutang. Awas ya, kalian nunutan yang ngajina ya. Boleh digibahi itu bukan berarti membicarakan kejelekannya, tapi membicarakan masalah apa? Hutangnya. Misalnya kita ngeluh kepada teman, ya, mana ningali si fulan teu katingali geus beberapa poe, kunaon kerah. Nah, kita boleh membicarakan. Eta geus 10 tahun can bayar hutang 10 juta misalnya. Itu boleh itu membicarakan supaya orang tahu tentang apa? Hutangnya, karena dia menunda-nunda seperti itu. Maka itu tidak mengapa. Bukan berarti membicarakan kejelekannya, bukan. Begitu. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wajidu lil wajidi yahillu uqubatahu wa irdahu. Ya. Bagi orang yang menunda pembayaran, maka halal baginya untuk dihukum dan direndahkan kehormatannya. Boleh itu, direndahkan apa? Maksudnya dipermalukan. Itu dibolehkan. Ya, kalau kebangetan gitu ya, kebangetan sampai dia tidak mau bayar hutang. Tapi dipermalukan di sini bukan berarti dihina-hina, bukan berarti dicela, bukan berarti digogoreng ngaranna, bukan. Tetapi diumumkan hutangnya, begitu. Supaya dia apa? Malu, begitu. Supaya dia malu gitu. Ya, dan tidak dibenarkan kalau misalnya dia berkata-kata kasar, ya, melontarkan cacian ataupun makian ataupun kata-kata yang sifatnya hewan gitu ya, itu tidak dibenarkan. Ya, itu masuk kepada bab dosa lisan, ya, dosa lisan. Artinya boleh untuk diumumkan, dibicarakan ya kepada orang lain dalam rangka supaya sebagai hukuman sosial, ya, sebagai hukuman sosial dan ada efek jerah, begitu. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan halal kehormatan orang yang menunda-nunda bayar hutang dengan mengatakan engkau telah menunda pembayaran. Ya, jadi hanya sebatas itu. Ya, kamu ini nih, ya, gak bayar hutang, itu boleh seperti, ya, menunjuk misalnya kamu ini, ya, orangnya gak jelas misalnya, orangnya gak mau bayar hutang dan seterusnya. Ya, hanya perkataan seperti itu. Kemudian berikutnya hukuman yang dibolehkan diberikan kepada orang yang menunda-nunda bayar hutang adalah, ya, hartanya berhak disita. Itu hartanya berhak disita, dan itu yang dilakukan oleh, ya, pihak bank. Ya, pihak bank ketika, ya, si peminjam itu tidak bayar hutang, maka dia menyita rumahnya. Ya, tapi yang melakukan penyitaan itu siapa? Nah, itu bukan semena-mena. Yang berhak melakukan penyitaan itu adalah pemerintah, bukan kita, tapi pihak yang punya, ya, kewenangan untuk menyita seperti dia, itu pemerintah, ya, berhak untuk disita. Dia punya hutang misalnya 1 miliar misalnya, tidak bayar-bayar, ya, lalu apa yang dia miliki dari hartanya? Dia punya rumah, dia punya mobil,
dia punya apa, boleh itu untuk disita. Tapi bukan kita yang menyitanya, tapi pemerintah seperti itu. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka malahu bi'ainih 'inda rajulin aw insanin qad aflasa fahuwa ahaqqun min ghairihi. Ya, barang siapa yang mendapatkan harta orang yang berhutang, yang telah bangkrut dan dia tidak membayar hutang, maka orang yang meminjamkan itu lebih berhak untuk mendapatkannya, ya, agar bisa dilunaskan ya dari harta tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan hukuman, hartanya berhak untuk disita. Dan bisa juga dengan negosiasi, ya, bisa juga dengan negosiasi secara baik-baik, datang ke rumahnya kalau memang sudah tidak ada kemampuan untuk melunasi melunasi hutangnya, boleh untuk disampaikan opsi-opsi solusi, ya, bisa untuk ditawarkan solusi. Apa yang Anda miliki, ya, mungkin bisa kami ambil atau dijual supaya bisa dilunasi hutang-hutangnya, seperti itu. Bisa dibicarakan secara baik-baik, ya. Kemudian berikutnya adalah berhak untuk diboikot. Nah, itu ya, diantara hukuman orang yang menunda-nunda membayar hutang, kata para ulama, berhak diboikot. Diboikot itu apanya? Diboikot itu dia tidak boleh, ya, melakukan transaksi hutang piutang lagi. Ya, misalnya ada si fulan pinjam kepada temannya, ya, 2 juta misalnya, nggak dibayar-bayar, sudah sekian tahun. Ternyata temannya ini pinjam lagi kepada siapa? Kepada teman yang lain, dan dikasih tahu, ya, dia punya hutang tuh sama saya tuh 2 juta tuh, ya, dia minjem ke kamu ya, jangan dikasih. Itu boleh, itu sebagai bentuk apa? Boikot, ya, agar dia tidak terus-menerus di dalam melakukan hutang, ya, terus pinjam meminjam. Saya punya saudara begitu, ya, luar biasa ini jahatnya pinjaman itu, Pak. Ya, pertama dia pinjol itu, Pak, sekarang itu banyak sekali ragamnya, Pak, pinjol itu, ya. Dalam HP saja itu bisa di-download beberapa aplikasi pinjol, hanya modal apa? Modal KTP, Pak. Modal KTP bisa itu, Pak. Subhanallah, sampai dia ratusan juta itu dikejar-kejar itu, Pak. Dia hutang lagi terus itu, Pak. Ya. Sehingga banyak orang yang dirugikan. Ya. Bahkan teman-teman dekatnya pun dirugikan. Karena dia terus-terus apa? Berhutang, Pak. Apalagi kalau pinjam ke pinjol itu, nomor kontaknya itu pasti akan di-share, Pak, disita itu. Karena syarat buat bisa dilancarkan pinjaman online itu harus apa? Semua kontak yang ada di HP kita itu akan diakses oleh aplikasi tersebut. Sampai saya pernah ditelepon, Pak, ditelepon sama pihak itu, Bapak temannya Fulan ya, gitu. Iya, emang kenapa? Itu Fulan punya hutang, Pak, gitu kan. Loh, apa hubungannya dengan saya, gitu kan? Maksudnya ngasih tahu supaya bisa menuntut, gitu kan, teman saya supaya bisa melunasi hutangnya. Saya telepon teman saya, ente punya hutang pinjol, udah nggak usah didengerin, nggak usah diangkat. La haula wala quwwata illa billah. Sampai sebegitunya, Pak, dia lari dari untuk membayar utang, gitu, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi berhak untuk diboikot, ya. Seperti itu. Supaya dia tidak berkelanjutan, ya, karena dia menganggap sepele, Pak. Menggampangkan masalah hutang piutang, ya. Seperti itu.